Akhirnya saya nggak jomblo. Hah? Halo? Iya. Kami. Baru 6 orang yang masuk. Belum. Ri. Kayaknya udah mau nge-live lagi. Serius. 11.35 kita mulai. Ini Surya tiap online ikut, tapi nggak pernah ngumpul tugas. Gimana ini Surya? Nilainya juga sudah terupdate ya. Sudah terinfokan di Google Classroom. Bisa dilihat semua nilai dari tugas pertama hingga tugas keempat. Bisa dicek. Kalau ada ketidaksesuaian, misalnya ketika di Google Classroom, itu saya nilai 100, tapi muncul di Excel itu 95, itu bisa lapor ke saya. Ini siapa yang belum masuk ini? Joan, Giselle, baru 7 orang, kurang 8 orang lagi. Sudah mulai di-download materinya? Sudah saya share loh di Google Classroom. Oke lah, 1 menit lagi kita tunggu. Oh ya, sambil menunggu yang lain, saya infokan, untuk kuis online-nya itu mulai dari bab 8, akar nasionalisme dan demokrasi di Indonesia, dan juga bab 9. Bab 9 tidak semua sih, bab 9 hanya materi pergerakan nasional. Jadi hanya 3 saja materinya yang diujikan. Akar nasionalisme di Indonesia yang pertama itu. Yang kedua, akar demokrasi di Indonesia. Dan yang ketiga, pergerakan nasional. Udah itu aja. Jadi untuk pendudukan Jepang dan proklamasi kemerdekaan ini tidak saya keluarkan. Saya rasa itu kalian sudah sering belajar, mungkin udah mulai bosan kalian. Di SMP kalian juga udah belajar itu. Semester 1 dan semester 2 kan ada. 3 itu aja lah. Biar nggak pusing. Oke, saya mulai sekarang ya. Bisa dimulai. Bisa. Bisa. Satu orang aja ternyata. Oke, bisa dilihat di share screen bagi yang belum lihat atau download di Google Classroom. Yang pertama itu tentang definisi nasionalisme. Nah, jadi nasionalisme, pengertian nasionalisme itu dibagi menjadi 2. Yang perlu kalian ketahui itu secara etimologis dan secara politis. Kalau etimologis itu mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa,
memelihara kehormatan bangsa, dan memiliki rasa solidaritas terhadap masyarakat sebangsa dan setanah air. Itu yang etimologis. Etimologis itu dari asal-usul kata. Dari nation. Kalau politis itu adalah sebuah manifestasi dari kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa untuk merebut kemerdekaan atau mengusir penjajahan. Jadi di antara salah satu itu nanti mungkin ada yang keluar gitu. Soalnya tidak ada isai, hanya 25 soal pilihan ganda saja. Soalnya juga sudah saya buat itu. Tinggal nunggu hari H aja. Dari definisi ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau budaya orang Medan itu, diam itu artinya jelas. Berarti kalau nggak ada apa-apa, nggak ada suara, berarti jelas. Jelas. Ya, jelas. Saya sangat mengerti. Itu nanti definisi nasionalisme kalau nggak ya secara etimologis, secara politis itu nanti. Lanjut. Lalu perkembangan nasionalisme. Jadi akar atau asal mula nasionalisme itu tumbuh awalnya pada bangsa Yahudi dan Yunani kuno yang memiliki kesadaran pentingnya kesatuan negara. Sedangkan di Indonesia sendiri itu muncul sekitar abad ke-20, tepatnya setelah tahun 1908, sebagai reaksi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Jadi munculnya nasionalisme itu karena penjajahan. Ya bisa jadi berarti kalau tidak ada penjajahan, kita nggak akan punya nasionalisme. Gitu. Nasionalismenya nggak terbentuk seperti sekarang. Berbicara tentang kolonialisme modern itu diterapkan oleh Belanda di Indonesia mengandung 3 unsur penting. Ini yang perlu kalian ingat. Yang pertama, dominasi politik. Yang kedua, eksploitasi ekonomi. Dan yang ketiga, penetrasi budaya. Ingat, dominasi politik, eksploitasi ekonomi, dan penetrasi budaya. Ini kolonialisme modern yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia. Lanjut. Nah, Lanjut. Berbicara tentang nasionalisme, nasionalisme itu tadi kan kesadaran akan cinta tanah air. Sebenarnya ada alat yang bisa mempersatukan bangsa. Ada 10 alat untuk pemersatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah lambang negara. Lambang negara kita Garuda Pancasila. Lalu konstitusi atau hukum dasar itu UUD. Yang ketiga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat yaitu lambang tadi ya. Oh yang pertama itu tadi falsafah. Kemudian yang kelima bendera. Itu salah satu alat pemersatu bangsa. Kemudian bahasa nasional, lagu kebangsaan, konsep wawasan Nusantara, kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional, dan bentuk negara kesatuan. Ini keluar juga di kuis. Nah, ini sudah dipelajari juga perbedaan perlawanan bangsa Indonesia. Jadi sebelum pergerakan nasional dengan sesudah atau setelah tahun 1908, setelah pergerakan nasional. Ini saya kira nggak perlu saya baca lagi ya. Nanti dibaca-baca sendiri ya. Jadi intinya kalau sebelum 1908 itu pergerakan bersifat fisik menggunakan senjata tradisional seadanya. Kalau setelah
1908 atau pada masa pergerakan nasional itu dilakukan menggunakan cara-cara non-fisik, misalnya perundingan, diplomasi, organisasi, seperti itu. Kemudian yang paling mencolok juga, kalau sebelum 1908 itu dipimpin oleh golongan raja, bangsawan, atau tokoh agama. Kalau sesudah 1908 itu digerakkan oleh kaum pelajar. Nah, berbicara tentang organisasi pergerakan nasional, itu terbagi menjadi dua. Ada organisasi yang sifatnya moderat dan kooperatif. Artinya tidak langsung menentang kolonial Belanda. Ada yang sebaliknya bersifat kebangsaan dan politik. Jadi terang-terangan mengungkapkan apa sih yang ingin mereka capai. Yang kooperatif itu contohnya ada 3. Yang paling tua itu Budi Utomo, kemudian ada Sarekat Islam, kemudian Muhammadiyah. Masih ingat ya, saya pernah memberikan kalian tugas, mengapa Muhammadiyah itu tidak dilarang oleh pemerintah Belanda, namun justru diberikan statusnya sebagai badan hukum. Jadi dengan kata lain, Muhammadiyah itu dibiarkan ada gitu loh, tidak ditentang seperti Indische Partij. Itu karena Muhammadiyah dinilai tidak berbahaya, tidak membahayakan eksistensi pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Jadi intinya pada masa ini gerakan yang mulai suka membicarakan tentang politik, kemudian maunya merdeka itu biasanya ditentang. Nah, sedangkan organisasi lain yang misalnya sifatnya keagamaan, sosial itu cenderung dibiarkan oleh Belanda. Kemudian tujuan organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, Budi Utomo, tujuannya itu apa? Itu memajukan pengajaran kebudayaan dalam bidang pertanian, peternakan, industri, dan perdagangan. Ini tujuan utama. Kemudian Sarekat Islam itu meningkatkan kemampuan pedagang-pedagang muslim sehingga dapat bersaing dengan pedagang lain. Yang ketiga itu Muhammadiyah, tujuan utamanya memajukan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan pengetahuan dengan cara hidup yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah ini yang kooperatif. Di situ tujuannya tidak langsung terang-terangan misalnya ingin menjadikan Indonesia negara yang merdeka. Nah, tidak ada tertulis seperti itu kan, makanya oleh pemerintah Belanda itu dibiarkan, tidak dilarang. Beda dengan yang satu paling bawah itu, Indische Partij, membangkitkan semangat patriotisme dan mempersatukan hak-hak politik. Kalau organisasi pada masa ini sudah mulai menyinggung politik, itu Belanda sangat anti. Takutnya nanti Belanda dilawan gitu, itu yang nggak suka, yang tidak disukai Belanda. Makanya kemudian para tokoh pendiri Indische Partij atau Tiga Serangkai itu kemudian diasingkan, dibuang ke Belanda. Nah, kemudian perlakuan Belanda terhadap organisasi pemuda Indonesia. Nah, yang moderat atau dan kooperatif tadi itu seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, dan juga satu lagi apa tadi, Sarekat Islam, itu diterima ya karena intinya itu dinilai tidak membahayakan. Karena sejauh tidak membicarakan politik, ya go ahead gitu kalau Belanda bilang. Tapi kalau dia udah ngomongin soal politik, kemudian ingin mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan, nah itu ditentang oleh Belanda. Kemudian demokrasi.
Tadi nasionalisme, sekarang demokrasi. Ini topik yang kedua. Mengapa memilih demokrasi? Apa yang menarik dari sistem demokrasi? Nah, demokrasi ini, teman-teman, dianggap sebagai salah satu sistem yang paling terbaik di dunia untuk saat ini. Nah, karena apa? Demokrasi itu diyakini mampu mengakomodir kehendak rakyat sesuai dengan kepentingan rakyat, sesuai dengan kemauan rakyat. Kemudian yang kedua, di dalam demokrasi itu kan ada pemilu. Jadi pemimpin dipilih langsung berdasarkan suara terbanyak. Dan tentu ketika masyarakat itu memimpin pemimpin, itu kan memilih pemimpin yang cakap dalam bidang pemerintahan. Artinya bisa nggak orang yang dipilih itu nanti menggerakkan roda pemerintahan. Jadi sesuailah dengan kehendak rakyat. Kemudian yang ketiga, demokrasi diyakini mampu mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengurangi ya, jadi tidak benar-benar membebaskan karena faktanya di lapangan yang terjadi sampai hingga sekarang itu masih saja KKN itu menjadi isu yang entah kapan berakhirnya. Jadi paling nggak ada tiga itu yang perlu kalian ketahui. Karena yang pertama, demokrasi sesuai dengan kehendak rakyat. Yang kedua, pemimpin dipilih sesuai dengan keinginan rakyat yang cakap dalam bidang pemerintahan, yang bisa mengatur, membawa negara ke dalam kesejahteraan atau kemakmuran. Yang ketiga, mengurangi KKN. Lanjut. Perkembangan demokrasi. Yang pertama, awal kemerdekaan. Jadi demokrasi pada awal kemerdekaan ini masih menuai berbagai tantangan dan hambatan. Nah, seringkali diwarnai dengan konflik bersenjata. Pemberontakan itu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Yang dari luar itu contohnya agresi militer Belanda. Jadi Belanda itu tidak rela Indonesia merdeka. Setelah berakhir kekuasaan Jepang di Indonesia, inginnya Belanda itu menguasai kembali Indonesia. Nah, muncullah agresi militer itu. Yang kemudian nanti membuat pemerintahan, ibu kota pemerintahan Indonesia itu pindah ke Yogyakarta, karena di Jakarta sudah tidak aman, situasi keamanannya semakin memburuk. Nah, lalu bagaimana pemberontakan yang dari dalam? Itu contohnya pemberontakan separatis. Jadi ada daerah-daerah yang ingin merdeka sendiri, tidak ingin bergabung ke dalam bagian NKRI. Nah, mengapa seperti itu? Karena pada waktu itu kondisi Indonesia belum stabil dan fokus perhatian pemerintah pertama itu hanya di sekitar Pulau Jawa saja. Jadi untuk masyarakat Indonesia yang di luar Jawa itu merasa tidak diperhatikan, kayak dianaktirikan. Kemudian muncullah pemberontakan ingin mendirikan negara sendiri seperti itu. Itu yang pemberontakan dari dalam. Kemudian pemerintahan bersifat sentralistik. Jadi belum ada otonomi daerah, semuanya diatur oleh pusat. Kemudian pemerintahan dijalankan oleh presiden dibantu dengan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Kalau sekarang itu pemerintah dijalankan oleh presiden dibantu dengan menteri, kalau dulu KNIP. Kemudian itu tadi saya bilang perpindahan di awal-awal kemerdekaan ini sempat ada perpindahan dari Jakarta ke Jogja karena situasi keamanan yang semakin memburuk. Kemudian ketika
Belanda melakukan agresi militer di Yogyakarta, tepatnya di Manggo, itu kemudian pemerintah berusaha ingin menyelamatkan kembali Indonesia yang sudah merdeka itu jangan sampai jatuh ke tangan Belanda lagi. Nah, kemudian diambillah upaya membentuk yang namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera, dengan menunjuk sebagai Syarifuddin Prawira Negara. Kemudian pada tahun 1949 itu Indonesia sempat berubah bentuk negara kesatuan dari negara kesatuan menjadi Republik Indonesia Serikat. Namun ini tidak bertahan lama karena apa? Nah ini, karena Indonesia itu adalah negara yang sangat plural, sangat majemuk, tingkat heterogenitasnya sangat tinggi. Jadinya tidak cocok kalau digunakan serikat, model serikat seperti di Amerika. Dan juga ada anggapan bahwa federal, bentuk federal atau serikat ini adalah sebenarnya bentukan Belanda. Mengapa Belanda ingin Indonesia serikat saja? Karena supaya nanti mudah dipecah belah. Sehingga keinginan Belanda untuk menguasai Indonesia muncul lagi, ada harapan lagi bagi Belanda untuk menguasai Indonesia kembali. Seperti itu. Sejauh ini cukup jelas. Lanjut. Nah, setelah awal kemerdekaan, demokrasi yang kedua itu namanya demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu mulai tahun 1950 hingga 59, 9 tahun. Nah, di demokrasi liberal ini, itu presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Jadi kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, selama 9 tahun itu sudah ada pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Jadi kabinetnya gonta-ganti terus. Dan tidak bertahan lama itu kalau kalian lihat kabinet Nasir dari Partai Masyumi, salah satu partai besar. Jadi pada waktu ini demokrasi liberal antara tahun 1950 sampai 1959 itu dua partai besar itu PNI dan Masyumi. Nah, tahun 1950 sampai 51 itu kabinet yang berkuasa adalah kabinetnya Nasir dari Partai Masyumi. Kemudian setelah itu diganti lagi kabinet Sukiman tahun 51 sampai 52. Jadi hanya setahun dan seterusnya sampai dengan kabinet Juanda. Nah, ini kenapa kabinet itu sering jatuh bangun ketika masa ini? Kok sering gonta-ganti itu kenapa? Nah, ini alasannya di bawah itu. Karena kabinet pada masa demokrasi liberal ini itu mudah dijatuhkan. Dalam artian, kalau ada sedikit saja perselisihan atau konflik, kabinet itu bisa mengeluarkan mosi tidak percaya. Nah, akibatnya kemudian Perdana Menteri mengembalikan mandatnya dan itu bisa mengganti kabinet. Gitu. Itulah mengapa ketika tahun 50 sampai 59 itu kabinetnya tidak pernah awet, hanya setahun saja. Kemudian setelah masih di liberal, demokrasi liberal, itu berakhir dengan ditandainya munculnya atau dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang isinya membubarkan konstituante. Konstituante itu adalah dewan yang bertugas untuk
membuat undang-undang baru. Nah, tapi karena sudah sidang berkali-kali, sudah makan biaya yang tidak sedikit, tapi undang-undangnya tidak ujung selesai, akhirnya kemudian dibubarkanlah oleh Soekarno. Nah, itu kenapa dibubarkan itu ya karena itu. Karena Dewan Konstituante itu tidak berhasil membuat undang-undang yang baru. Kemudian diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelumnya ini setelah ada RIS itu undang-undangnya ganti Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Nah, kemudian ini setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli, itu UUD 1945, seperti yang awal ketika kemerdekaan itu dikembalikan lagi. Tidak berlakunya UUD sementara 1950 itu tidak berlaku. Kemudian dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS, kemudian Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ada rencana pembentukan MPRS dan DPAS. Itu yang menandai akhir dari demokrasi liberal. Kemudian setelah demokrasi liberal itu perkembangan demokrasi selanjutnya disebut demokrasi terpimpin. Itu setelah tahun 1959 hingga tahun 1965. Nah, di sini demokrasi ini memusatkan di mana kekuasaan Presiden Soekarno itu dengan TNI AD serta Partai Komunis Indonesia itu sebagai pendukung utamanya. Jadi menurut ketetapan MPRS, demokrasi terpimpin itu adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat. Nah, Soekarno menjadikan komunis sebagai garda depan dalam pelaksanaan demokrasi sehingga menyebabkan sejumlah tokoh menentang pemikiran Soekarno. Nah, di sini itu Soekarno mulai dalam tanda kutip banyak musuhnya, banyak yang menentang karena dia tetap kekeh dengan pemikirannya tentang nasakop, nasionalisme, agama, dan komunisme. Jadi bisa dibilang pada waktu itu Soekarno itu dibandingkan condong ke Amerika itu memilih condong ke komunis, ke Tiongkok sebagai negara komunis terbesar di Asia pada masa itu. Kemudian setelah demokrasi terpimpin, setelah 65, nah setelah gerakan 65 itu kemudian Soekarno dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas penculikan para jenderal itu. Nah, kemudian muncullah Soeharto yang menggantikan Soekarno dengan demokrasi Orde Baru atau yang dikenal dengan demokrasi Pancasila. Nah, ini demokrasi ini mengutamakan musyawarah dan mufakat yang disematkan melalui beberapa ciri, misalnya mulai ada pemilu setiap 5 tahun sekali. Sebelumnya belum tidak ada. Kemudian pemerintahan berdasarkan konstitusi atau hukum. Jadi, kemudian yang terakhir penghargaan terhadap hak asasi manusia dan minoritas. Kemudian setelah demokrasi Orde Baru itu ada yang namanya demokrasi reformasi. Itu setelah Soeharto turun atau setelah tahun 98. Nah, di sini diperbarui lagi. Karena ternyata pemimpin yang memimpin negara cukup lama itu cenderung menjadikan pemerintahan yang tirani,
yang tidak sehat. Makanya kemudian muncul kebijakan baru bahwa presiden hanya dapat dipilih 2 kali periode saja. Kemudian menghapus juga praktik KKN yang banyak beredar di dalam pemerintahan Orde Baru. Nah, kemudian itu saja materi yang bab 8. Bab 9-nya itu tentang ini, pergerakan nasional. Apa saja sih aspek yang melandasi pergerakan nasional? Ada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang ekonomi itu misalnya seperti upah yang sangat rendah, kerja paksa, adanya kerja paksa, kemudian adanya penetapan pajak tanah partikelir atau swasta yang tinggi. Itu karena di ekonomi seperti itu. Kalau di sosial misalnya ada diskriminasi sosial, ada semua masyarakat itu digolongkan, dikelompokkan. Ada yang golongan Eropa, ada golongan pribumi, seperti itu. Kemudian di bidang budaya, masih ingat kan di bidang budaya ada kelompok yang menginginkan budaya Indonesia itu harus bisa sejajar dengan supaya bisa berjajar dengan negara lain, negara yang sudah maju ya harus ikut juga teknologinya. Lalu yang politik itu tampak ketika dibentuk Volksrat atau Dewan Rakyat. Ini di materi terakhir saya live. Nanti bisa kalian buka lagi, atau kalian download lagi di Google Classroom. Nah, kemudian ada kelompok yang selain yang saya katakan tadi yang moderat dan kooperatif yang mau bekerja sama dengan Belanda, itu ada kelompok yang radikal. Radikal di sini dalam arti positif ya, bukan radikal kemudian merusak-rusak seperti merusak tempat umum seperti demonstran sekarang seperti itu. Radikal di sini maksudnya dengan cara terang-terangan menolak, tidak mau bekerja sama dengan Belanda, memilih perjuangan menurut cara mereka sendiri. Karena mereka yakin bahwa kemerdekaan itu hanya dapat dicapai dengan usaha sendiri. Tidak mungkin pemerintah kolonial itu memberikan kemerdekaan secara cuma-cuma. Nah, ini tampaknya orang-orang yang di organisasi ini nggak bisa lagi, udah jengah itu, mereka sering di PHP-in sama pemerintah kolonial. Nah, salah satu organisasi yang bersifat radikal itu adalah Indische Partij yang tadi saya katakan. Indische Partij itu mereka secara terang-terangan menginginkan kemerdekaan bagi Indonesia. Maka dari itu kemudian pemerintah kolonial itu mengasingkan 3 tokoh pendirinya, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan Douwes Dekker atau Setiabudi ke Belanda. Kemudian setelah kembalinya ke Indonesia, Pak Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat ini kemudian mendirikan sekolah taman siswa di Yogyakarta. Nah, model pendidikannya itu dengan memadukan pendidikan gaya Eropa modern dengan budaya Jawa yang tradisional. Itu taman siswa juga tidak mau mendapatkan bantuan dari pemerintah kolonial karena dia ingin mempertahankan kebebasannya terhadap pendidikan yang diterapkannya. Karena kalau mau menerima dana dari pemerintah kolonial berarti dia harus siap mengikuti segala instruksi yang diberikan oleh pemerintah kolonial. Seperti itu. Yang terakhir, ini adalah gerakan perempuan. Ada R.A. Kartini dan Dewi Sartika. Nah, perjuangan Kartini itu dilakukan dengan cara menuangkan berbagai pemikirannya tentang kesetaraan gender. Dia melakukan perjuangan dengan cara curhat ke teman-temannya di Belanda,
dengan cara berkorespondensi menuangkan berbagai pemikiran-pemikirannya yang kemudian menginspirasi banyak wanita. Nah, R.A. Kartini ini itu berpendapat sebagai perempuan yang akan menjadi ibu bagi anak-anak. Nah, ibu kan yang pertama kali memberikan pendidikan pertama kepada anak-anaknya. Jadi sudah sepantasnya perempuan itu mendapatkan pendidikan yang memadai dan memperoleh pengetahuan yang luas. Itu Kartini. Kalau Dewi Sartika itu lebih ke aksi, ditunjukkan dengan action, mendirikan perkumpulan keutamaan istri. Jadi sekolah untuk kaum perempuan, supaya perempuan itu tidak ya lebih inilah harkat dan martabatnya lebih tinggi. Jadi tidak urusan dapur saja. Supaya perempuan-perempuan mandiri. Itu saja. Ada pertanyaan? Ini sudah slide terakhir. Itu saja sih. Untuk yang bab 9 mulai bagian A saja. Yang pendudukan Jepang itu tidak saya keluarkan. Karena saya yakin kalian itu sudah paham, sudah paham sekali lah. Sebelum kemerdekaan itu ada Rengas Dengklok, kemudian pada waktu itu konteksnya Indonesia berada di bawah pimpinan Jepang seperti itu. Itu kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri ya. Waktunya masih 3 menit sih. 3 menit. Ya, masih 3 menit 2 detik. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Boleh soal teknis ujiannya gimana. Jadi nanti ujiannya itu dibuat, kalian hanya mengisi Google Form seperti mengisi kuesioner saja. Jadi nanti kalian pagi ujian, sorenya bisalah nanti umumkan nilainya. Karena hanya pilihan ganda saja sebanyak 25 soal. Sir, ujian nggak usah nampak muka kan? Enggak lah, kan nanti diberikan linknya, kalian mengerjakan lewat link itu saja. Nanti ada pertanyaan yang kalian pilih, misalnya nomor 1. Tokoh yang mendirikan perkumpulan keutamaan istri adalah, nanti kalian pilih misalnya Dewi Sartika. Kemudian berikutnya lanjut soal berikutnya dan begitu seterusnya sampai selesai gitu. Enggak tatap muka itu. Jadi dibagikan lewat link. Nanti kalian ujiannya juga dari rumah. Gitu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada batas waktu memperkerjakannya kan? Ada. Ada. Loh, siapa? Si Kendrick dia kepingin nyontek kali itu, makanya nanya kan dia kan. Ya. Enggak lah, aku kan mau memperjelas semua pertanyaan teman-temanku. Jangan berpikir negatif. Pura-pura kamu nanya supaya apa kan? Memperjelas gitu kan. Ya, kalian jangan lupa ya dipelajari. Ya, dipelajari juga selain dari ini review yang saya berikan, dibaca itu bukunya. Hanya 3 saja kok materinya. Akar nasionalisme, yang kedua akar demokrasi, yang ketiga pergerakan nasional. Udah itu saja. Kalian kalau baca textbook, udahlah, saya yakin kok pasti kalian bisa mengerjakan ujian dengan baik, dapatkan nilai yang baik juga. Tuh. Ada lagi? Oke. Jelas ya. Ya, jangan lupa itu bukunya dibaca. Kalian kan udah beli mahal-mahal, masa nggak dibaca? Nggak banyak juga kok. Hanya 1,5 bab saja itu, nggak sampai 2 bab. Nggak bab ke-9 atau bab terakhir kan nggak semua saya keluarkan. Gitu. Itu ya. Oke.
Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, akhiri selamat siang dan